Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 7, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Pengelolaan Energi Bidang Kemaritiman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu yang beranggotakan Suci Rahmadani, Daniesa Arianti, Said Muhammad Ahyar, Randy Rinaldi Saputra. Daripada berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Baik, etika bisnis dalam pengelolaan energi di bidang kemaritiman. Etika bisnis dalam pengelolaan energi di bidang kemaritiman melibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut. Mengingat pentingnya lingkungan laut dan kelautan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global maksudnya, bisnis energi di sektor kemaritiman harus mematuhi standar etika yang ketat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam kemaritiman mengacu pada prinsip-prinsip moral dan praktek bisnis yang diterapkan dalam sektor industri kelautan. Hal ini mencakup segala aspek bisnis yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut, pengangkutan dan perdagangan, energi, pariwisata, dan juga kegiatan lainnya yang terkait dengan laut dan laut dalam. Lalu setelah itu ada beberapa prinsip etika bisnis yang relevan dalam konteks kemaritiman. Yang pertama itu ada keberlanjutan dan konservasi. Bisnis dalam sektor kemaritiman harus memprioritaskan keberlanjutan dan konservasi sumber daya laut. Ini mencakup pengolahan yang bijaksana terhadap stok ikan, perlindungan terumbu karang, dan juga ekosistem laut lainnya, serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan laut. Nah, lalu yang kedua itu ada keselamatan dan keamanan. Bisnis maritim harus mengutamakan keselamatan dan juga keamanan baik bagi kru kapal, penumpang, maupun lingkungan di sekitarnya. Hal ini termasuk kepada kepatuhan terhadap peraturan keselamatan pelayaran dan juga pemeliharaan kapal yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat untuk mengurangi resiko kecelakaan laut. Setelah itu ada yang ketiga nih, keadilan sosial. Etika bisnis dalam kemaritiman menekankan pentingnya keadilan sosial. Bisnis harus memastikan bahwa pekerja di sektor ini diperlakukan dengan adil dan mendapatkan upah yang layak, serta mendapatkan akses terhadap pelatihan dan kesempatan karir yang memadai. Selain itu juga pelindungan terhadap buruh migran di industri pelayaran juga menjadi perhatian utama. Lalu yang keempat itu ada transparansi dalam integritas. Bisnis maritim harus beroperasi dengan transparansi dan juga integritas yang tinggi. Hal ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang kegiatan bisnis, kepatuhan terhadap hukum, dan juga regulasi serta pencegahan korupsi dalam semua aspek bisnisnya. Lalu yang kelima, ada kemitraan dan juga kolaborasi. Etika bisnis dalam kemaritiman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari etika bisnis dalam kemaritiman. Dampak positifnya ada keberlanjutan energi. Etika bisnis yang baik dapat mendorong perusahaan di sektor kemaritiman untuk mengadopsi praktik pengelolaan energi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi yang lebih efisien, peningkatan efisiensi bahan bakar, dan penggunaan sumber energi terbarukan. Dampaknya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca dan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan. Yang kedua yaitu pengurangan polusi. Praktik etika bisnis yang bertujuan untuk mengelola energi dengan baik dapat membantu mengurangi polusi air dan udara yang dihasilkan oleh industri kemaritiman. Yang ketiga ada inovasi teknologi. Etika bisnis yang mendorong pengelolaan energi yang efisiensi
dan berkelanjutan dalam kemaritiman mendorong inovasi teknologi, perusahaan akan terdorong untuk menciptakan solusi baru seperti penggunaan kapal listrik atau penggunaan sistem populasi yang lebih efisien. Dampaknya adalah perkembangan teknologi yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan dalam industri kemaritiman. Yang keempat ada reputasi dan kepercayaan. Praktek etika bisnis yang baik dalam pengelolaan energi dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menjunjung tinggi keberlanjutan energi akan dilihat sebagai pemimpin industri yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang dapat memberikan keuntungan kompetitif jangka panjang. Adapun dampak negatif dari etika bisnis dalam pengelolaan di bidang kemaritiman, yang pertama biaya operasional. Penerapan praktik etika bisnis dalam pengelolaan energi yang lebih baik mungkin memerlukan investasi awal yang tinggi. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan efisiensi yang dapat meningkatkan biaya operasional dalam jangka pendek. Ini bisa menjadi tantangan terutama bagi perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan. Yang kedua ada perubahan struktural. Perubahan dalam pengelolaan energi yang dilakukan untuk memenuhi etika bisnis yang baik dapat memerlukan perubahan struktural dalam operasi perusahaan. Ini mungkin melibatkan restrukturisasi operasional, pelatihan karyawan, dan penyesuaian kebijakan. Perubahan semacam itu dapat membutuhkan waktu dan upaya serta menghadirkan tantangan dalam mengadopsi perubahan. Yang ketiga atau dampak negatif yang terakhir yaitu pengaruh industri yang terbatas. Meskipun beberapa perusahaan menerapkan etika bisnis yang baik dalam pengelolaan energi, pengaruhnya mungkin terbatas dalam skala industri secara keseluruhan. Industri kemaritiman melibatkan banyak pemangku kepentingan dan aktor yang berbeda, dan tidak semua perusahaan mungkin memiliki komitmen yang sama terhadap etika bisnis yang baik dalam pengelolaan energi. Hal ini dapat mengurangi dampak positif yang dapat dicapai secara kolektif. Penting untuk diingat bahwa dampak positif dan negatif ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, skala operasi perusahaan, dan upaya yang dilakukan dalam mengadopsi etika bisnis yang baik dalam pengelolaan energi di bidang kemaritiman. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang etika bisnis dalam pengelolaan energi di bidang kemaritiman. Di sini saya akan memberikan 3 contoh kasus. Yang pertama yaitu dampak pada ekosistem laut. Sebuah perusahaan energi memutuskan untuk membangun instalasi pengeboran minyak di wilayah laut yang rentan, yang merupakan habitat penting bagi spesies laut yang dilindungi. Perusahaan tersebut dihadapkan pada pernyataan etis, apakah memprioritaskan keuntungan ekonomi atas kelestarian lingkungan. Dalam kasus ini, perusahaan harus mempertimbangkan alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti menjaga integritas ekosistem laut dan mencari lokasi pengeboran minyak alternatif yang memiliki dampak minimal pada lingkungan. Yang kedua yaitu keberlanjutan sosial ekonomi. Sebuah perusahaan energi membangun pembangkit listrik tenaga angin di perairan laut yang merupakan daerah nelayan tradisional. Proyek listrik ini dapat mengganggu mata pencaharian nelayan dan mengubah tata kelola sumber daya laut lokal. Dalam kasus ini juga, perusahaan harus memastikan partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Perusahaan harus berkomitmen untuk memperdayakan masyarakat setempat melalui kompensasi yang adil, perlibatan dalam pengambilan keputusan, dan meminimalkan dampak negatif pada pencaharian mereka. Yang ketiga yaitu keterlibatan dengan komunitas lokal. Sebuah perusahaan energi mengembangkan proyek energi gelombang laut di wilayah pesisir yang penting bagi masyarakat lokal. Namun perusahaan tersebut tidak melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan proyek.
Dalam kasus ini, perusahaan harus memperbaiki pendekatan mereka dengan berkomunikasi secara terbuka dan mengundang partisipasi aktif dalam komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan. Mereka harus menghargai kearifan lokal, melibatkan masyarakat setempat dalam manfaat ekonomi proyek, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam semua kasus ini, pentingnya bagi perusahaan energi untuk mengutamakan prinsip etika bisnis melibatkan pemangku kepentingan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya mengambil alih sebagai moderator. Di sini kami menyimpulkan bahwa etika bisnis dalam pengelolaan energi bidang kemaritiman merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, melibatkan pihak-pihak terkait, bertanggung jawab secara sosial, dan menjaga transparansi dan integritas. Dalam konteks ini juga perusahaan perlu memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut, bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat, mengkompensasi dampak sosial, serta beroperasi dengan transparansi dan integritas tinggi. Hal ini penting untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan energi di sektor kemaritiman. Baiklah, sekian presentasi kami, yaitu kelompok 7. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.